Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kali ini kita akan membahas mengenai tahapan dalam proses seleksi CPNS ya. Jadi sepertinya dari media mainstream sudah dapat informasi bahwa Insya Allah nggak lama lagi mungkin bulan ini akan ada pembukaan formasi untuk CPNS ya di 2021. Nah, kira-kira apa aja sih harus kita persiapkan? Terus bagaimana sih alur dari pendaftaran CPNS tersebut? Nah, kebetulan kita sudah siapkan, saya sudah siapkan bagaimana buku pedoman atau panduan yang saya sadur dari pedoman di tahun 2019 ya. Dimana sepertinya untuk alurnya sepertinya sama karena memang yang terakhir itu untuk CPNS 2019 dan sepertinya tidak jauh beda untuk 2021 ini. Nah, seperti gambaran ya, insya Allah teman-teman bisa nanti simak bagaimana gambaran alur mulai dari pendaftaran di SSCN, kemudian apa-apa aja berkas-berkas harus siapin, kemudian cara-cara loginnya seperti itu. Oke, simak aja ya. Baik, silakan. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, teman-teman semuanya. Ya, masuk ke kita bahas tentang buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi CPNS nasional ya. Jadi nanti kita akan babirkan atau dalam artian akan kita jelaskan bagaimana petunjuk pendaftaran. Baik itu yang pertama kali mengenai di SSCN sampai bagaimana mengisi datanya dan lain sebagainya. Baik, nah ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, alur pendaftaran CPNS, bagaimana sih alurnya? Ya, bagaimana alurnya, kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang ingin daftar di CPNS, kemudian tata cara mengenai pendaftaran CPNS apa aja dan bagaimana gitu ya. Nah yang pertama bagaimana daftar ke portal SSCASN, kemudian bagaimana loginnya ya dan isi biodatanya bagaimana, kemudian bagaimana pengisian informasi. Nah, bagaimana kemudian untuk mengunggah dokumen ya, kemudian untuk bagaimana membuat mendaftar resume pendaftaran SSCN. Kemudian ketika teman-teman ada tidak lulus di administrasi suatu lain hal tapi merasa teman-teman tidak seperti itu, maka ada masa sanggah, teman-teman bisa melakukan pesanggahan. Dan kemudian setelah itu, setelah nyatakan lulus administrasi, maka bisa menyetak kartu serta ujian ya. Nah, kita bahas satu-satu ya, pelan-pelan teman-teman semuanya. Nah, ini alur pendaftaran CPNS ya. Alur pendaftaran CPNS yang pertama yaitu kita harus akses dulu ke portal SSCASN ya. Di sscsn.bkn.go.id, masuk ke sini teman-teman semuanya. Kemudian setelah itu buat akun ya. Kemudian buat akun SSCN 2019 ya. Maksudnya ini kalau sekarang 2021 ya. Nah, teman-teman yang 2021 ini memang untuk bukunya belum keluar ya, tapi yang pasti kemungkinan besar untuk alurnya hampir sama dengan yang dalam tahun 2019. Karena di tahun 2020 tidak ada penerimaan, terakhir itu sebelum Covid ya di 2019 ya. Nah, kemudian setelah itu setelah buat akun selesai, teman-teman kemudian login ya menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan pada saat pembuatan akun ya. Kemudian mengunggah foto diri, megang KTP dan kartu informasi akun ya, ada gambarannya. Kemudian setelah itu melengkapi biodata diri lengkap ya. Kemudian pilih informasi dan jabatan sesuai pendidikan yang ingin dilamar. Kemudian mengunggah dokumen ya, mengunggah dokumen misalnya kayak surat-surat yang diperlukan setiap instansi. Kemudian setelah itu cetak kartu mendaftar SSCN ya. Kemudian setelah kita selesai mendaftar, maka nanti akan dilakukan oleh verifikasi oleh tim verifikator ya. Kemudian setelah itu akan diumumkan nih pengumuman seleksi administrasi ya. Pengumuman seleksi administrasi lulus atau tidaknya. Nah, kemudian setelah itu kalau kita misalnya tidak lulus dan kita merasa itu yang dinyatakan tidak lulus tidak sesuai dengan kita bisa ada waktu untuk melakukan sanggah atau masa sanggah, pengumuman hasil sanggahan dan pengumuman hasil sanggah. Setelah di masa sanggah, kemudian akan diumumkan hasil sanggahan, kemudian melakukan tes seleksinya SKD ya, seleksi kompetisi dasar, kemudian pengumuman ke lulusan. Nah, ini beberapa gambaran untuk alur pendaftaran CPNS ya. Untuk teman-teman yang akan mendaftar di 2021 ini, teman-teman bisa ini gambarannya. Tapi untuk detailnya kita lanjut ya.
Nah, ini hal-hal yang harus dipersiapkan nih. Nah, sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, ya pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran ya. Nah, dokumen tersebut biasanya terdiri dari kartu keluarga, ya, kemudian kartu tanda penduduk, KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Biasanya kalau teman-teman KTP-nya belum selesai, bisa minta surat keterangan ini. Kemudian ijazah, teman-teman, ijazahnya, kemudian transkrip nilai, ya, kemudian pas foto. Nah, kemudian dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar ya. Jadi berapa hal-hal yang harus dipersiapkan ya, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk teman-teman mendaftar di CPNS-nya. Nah, ini tata cara pendaftaran tadi ya bersama ya. Maksud akses ke sscsnbkn.go.id portal ini, kemudian buat akun ya, buat akun SSCN-nya. Ya, kemudian setelah akun terbuat ya, cek informasi ya, akun terbuat, kemudian kita login menggunakan akun yang tadi ya, menggunakan nick sebagai username dan password yang telah didaftarkan saat membuat akun di sini tadi ya. Kemudian yang keempat, swafoto dan menunjukkan kartu informasi akun dan kartu tanda penduduk ya. Kemudian lengkapi biodata ya, pilih informasi dan jabatan ya di sini ya. Setelah masuk ke swafoto, nah kita melengkapi biodata ya, kita akan pilih informasi dan jabatan yang dituju, kemudian mengunggah dokumen persyaratan ya. Kemudian yang keenam, cek resume pendaftaran ya, cetak kartu pendaftaran dan sebagainya. Berarti kalau untuk teman-teman yang 2021, insya Allah ini 2021 ya. Nah, ini gambarannya. Nah, untuk kemudian proses verifikasi berkas-berkasnya. Nah, kemudian setelah dinyatakan lulus, maka kita akan cetak kartu ujian, kita akan ikut seleksi SKD-nya. Kemudian setelah itu pengumuman kelulusan kalau misalnya tidak ada SKB. Tapi kalau ada yang ikuti instansi yang perlu SKB, harus SKB dulu. Seleksi kompetisi di bidang. Kemudian setelah itu dinyatakan lulus, maka pemberkasan penetapan NIP ya, nomor induk pegawai ya. Nah, ini gambarannya pertama ya. Pelamar harus masuk ke portal SSCSN 2019. Seperti teman-teman atas ini yang 2019 ya. Kemungkinan besar hampir sama untuk teman-teman yang 2021 ya. Jadi daftar di https sscisn.bkn.go.id ya. Nah, ini kemudian yang pertama, pelamar harus masuk ke portal SSCSN seperti tampilan di atas ya. Kemudian pelamar diwajibkan untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti. Jadi syarat-syaratnya apa aja di instansi yang akan dilamar, biasanya pengumumannya di masing-masing web instansinya. Kemudian syarat-syaratnya apa aja, dokumen yang diperlukan, dan hal-hal terkait pendaftaran harus diteliti benar ya. Kemudian dari menu layanan informasi, lalu klik ini ya, info lowongan ya, untuk mencari informasi terkait instansi, jabatan, lokasi penempatan, pendidikan, jenis formasi dan jumlah formasi SSCN yang dibuka ya. Jadi ini gambarannya. Nah, ini ya, kita bisa mencari informasi di sini instansinya apa, jabatannya apa, lokasi, pendidikan ya. Bisa teman-teman cari ya. Kemudian yang keempat, klik alur untuk melihat tata cara pendaftaran CPNS ya. Pelamar wajib membaca dengan teliti dan mempelajarinya supaya tidak ada informasi yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses pendaftaran. Jadi kalau teman-teman masih bingung untuk alurnya, teman-teman bisa buka atau klik alur ya, yang melihat tata cara pendaftaran CPNS ya. Kemudian ada di akun awalnya ya. Nah, untuk teman-teman di 2021 ini mungkin yang baru mendaftar di tahun ini ya. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya juga, pelamar hanya dapat melamar satu jabatan dalam satu jenis formasi ya. Si umum, formasi khusus yang terbaik, formasi Papua, kemudian Papua Barat, formasi khusus disabilitas, formasi Sapora, formasi tenaga keamanan cyber dan di satu instansi. Jadi teman-teman hanya boleh melamar satu jabatan aja ya. Nah, satu jabatan aja. Nah, untuk melakukan lanjut proses ke pendaftaran, klik registrasi dan akan tampil halaman pendaftaran akun SSCSN seperti yang di bawah ini. Nah, ini untuk akun pendaftaran akun SSCSN ya. Nah, ini pendaftarannya untuk akunnya. Ini teman-teman bisa di sini untuk mengisi data diri, nomor induk KTP-nya berapa, KK-nya berapa, yang sesuai KTP-nya apa, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir sesuai KTP. Yang kemudian masukkan kode CAPTCHA-nya,
CAPTCHA-nya ya. Nah, untuk klik helpdesk untuk bantuan dan pengaduan ya. Di sini ada helpdesk ya, teman-teman bisa juga di SSC ASN tuh mengklik itu untuk bantuan dan pengaduan ya. Kemudian klik frequently question ya biasanya ya. Nah, ini yang biasa pertanyaan-pertanyaan sering muncul ya untuk pertanyaan terkait CPNS ya. Nah, klik faknya untuk mencari informasi terkait SSC ASN ya. Nah, oke, kita mulai ya. Kita coba daftarnya melalui menu SSC ASN. SSCN ya. Apabila pelamar siap untuk mendaftar, langkah-langkah yang dilakukan pertama klik pendaftaran ya, masuk ke webnya tadi ya, sscsn.asn.go.id ya. Kemudian untuk pertama klik pendaftaran dan akan tampil sebagai berikut ya. Masukkan nomor induk, masukkan nomor induk pendudukan ya, nomor kartu keluarga atau nik kepala keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir KTP dan tanggal lahir sesuai KTP ini di sini ya. Nah, apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait ada KTP, data KTP silakan hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Penduduk setempat ya, sesuai dengan KTP pelamar, bukan ke instansi atau Badan Kepegawaian Negara selaku panitia seleksi nasional. Nah, biasa kalau ada masalah terkait KTP, teman-teman langsung ke Dukcapil aja ya, nggak bisa langsung ke BKN ya untuk instansinya, karena memang yang penetapan itu biasanya langsung datanya dari Dukcapil ya untuk data KTP ya. Kemudian setelah selesai, masukkan kode CAPTCHA-nya yang terlampir. Kode CAPTCHA tidak bersifat case sensitif ya. Ini seperti ini ya, masukin ya. Nah, setelah data-data sudah masukkan, klik lanjutkan untuk proses selanjutnya. Klik di sini ya, lanjutkan untuk proses selanjutnya ya. Oke, selanjutnya langkah 2-nya, lengkapi data ya. Nik, kemudian nama ya, tempat lahir ya. Kemudian lengkap semuanya harus diisi ya. Nah, pada proses ini pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data ijazah. Ya, proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama lengkap sesuai dengan tertentu di ijazah, tempat dan tanggal lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar. Nah, jadi teman-teman sekalian atau rekan-rekan semuanya, nah untuk yang pasti ya. Nah, nanti setelah data terkumpul ya, teman-teman harus sudah cek dulu apakah sesuai ijazah atau tidak, karena biasanya saya dipakai data yang dipakai pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah ya. Jadi kalau nama ngetik nama atau ngetik apa gitu harus sesuai dengan ijazahnya ya, harus sesuai dengan ijazah. Nah, setelah itu yang langkah ke-7 adalah upload pas foto sesuai dengan keterangan di aplikasi dengan mengklik choose file ya dari foto yang akan diunggah. Nah, atau klik contoh sebelah ini sebagai open ya. Nah, ini contohnya ya, contoh. Pelamar dapat milih klik ini untuk mengunggah ulang pas foto. Nanti ada juga fitur klik ini ya. Ini kalau mau mengubah silakan ya. Ini foto di buku panduan ya. Jadi ini di buku panduan CPNS 2019 cuma fotonya seperti ini ya. Ini bukan foto saya atau bukan foto keluarga saya ya. Jadi dari buku langsung ya. Kemudian 8 ya, data lain yang perlu diisi itu email, harus email, kemudian password, konfirmasi emailnya. Nah, kemudian ya harus kita teman-teman mau ngetik password atau konfirmasi password atau lain sebagainya untuk login semacamnya, teman-teman bagusnya dicatat ya, karena biasanya suka lupa ya. Nah, harap mencatat dan menyimpan password Anda karena akan digunakan ke login pendaftaran SSCN ya. Pernyataan pengamanan 1. Nah, ini pertanyaan pengamanannya nanti bisa diisi aja tergantung dari komputernya. Nah, misalnya random ya biasanya. Dan masukin kode CAPTCHA-nya ya. Nah, pastikan Anda mengisi semua data dengan lengkap dan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau dirubah. Jadi data yang sudah masuk itu tidak bisa diperbaiki atau dirubah karena kalau misalnya sudah terkonfirmasi ya. Jadi teman-teman harus perhatikan benar ya. Harus sesuai dengan ijazah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus sudah bagus ya untuk data-datanya ya, sesuai. Nah, kemudian halaman beritahuan bahwa pendaftaran kepala SSCN berhasil ya, klik ini untuk cetak informasi pendaftaran, untuk mencetak kartu informasi,
akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil membuat akun SSCN. Nah, ini harap disimpan, biasanya akan digunakan untuk hal-hal lainnya ya. Nah, ini halaman pemberitahuan ya. Nah, ini sudah sesuai yang tadi yang kita upload ya. Nah, kemudian yang ke-12 ya, pada tahap ini pendaftar harus melakukan pengecekan ulang terhadap nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan juga data lainnya. Jika nanti terdapat kesalahan penulisan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaiki kesalahan penulisan. Jadi si langkah ini, langkah ke-12 ini kayak mencatur aja ya, langkah 12. Nah, untuk langkah 12 ini harus melakukan pengecekan ulang nih, nama benar gak, sesuai dengan ijazah, nicknya yang mana, tempat tanggal lahirnya, dan lain sebagainya, harus sesuai ya. Nah, kemudian klik kembali jika terdapat kesalahan ya, di sini ya tadi ya. Nah, di sini kembali jika ada kesalahan, kemudian klik proses pendaftaran akun jika sudah bagus atau sudah sesuai ya. Kemudian sebelum mengakhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanyakan kembali apakah akan dijemput, sudah sesuai dengan belum, seperti yang gambar ini. Nanti ditanya lagi nih, dikonfirmasi lagi, oh sudah iya. Jika sudah sesuai, maka akan muncul tampilan gambar seperti gambar di bawah ini ya. Nah, ini cetak kartu, cetak informasi pendaftaran, lanjut lagi pendaftaran. Ini gambarannya, lengkap pendaftaran selesai ya. Nah, ini untuk mencetak kartu informasi akun, pilih ya. Ya, di sini teman-teman bisa pilih ya. Nah, ini untuk mencetak informasi akun. Nah, ini informasi akunnya sudah langsung terupload ya. Nah, setelah mencetak kartu informasi akun, pelamar dapat melanjutkan tahap prosesnya, yaitu lanjutkan ke pendaftaran. Nah, ini baru ke pendaftaran awal nih, ya. Baru ke pendaftaran awalnya. Nah, di sini teman-teman bisa Nah, ini pertama ya, login ke SSCN dan isi biodata. Setelah pelamar berhasil membuat akun tadi ya, kemudian akses SSCN BKN.id, kemudian klik tombol login ya, yang tertera di sudut kanan atas. Ya, ini biasanya di sini ya. Klik login ya. Lanjutkan pendaftaran setelah pelamar mencetak kartu informasi akun. Setelah tadi dicetak kartu informasi akunnya yang ini, ya teman-teman lanjutkan ke masuk atau login di sini ya. Oke. Nah, ini di sini masukkan nick dan passwordnya yang telah dibuat atau telah Anda daftarkan ya. Lalu klik gambar di bawah ini ya, masuk ya. Kemudian setelah itu upload foto selfie, swafoto dengan pemegang KTP dan surat keterangan rekaman di sini ya. Kalau misalnya KTP yang nggak ada ya, dan kartu informasi akun ya. Nah, jadi ini KTP dan kartu informasi akunnya dipoto, swafoto. Kemudian pada ini pelamar mencetak ulang kartu informasi akun pada tombol di sini. Kalau misalnya kesalahan ya, mencetak ulang ya. Apabila pelamar sudah mengunggah semua foto, klik selanjutnya untuk di halaman pengisian biodata. Nah, kalau teman-teman sudah upload semua fotonya, teman-teman langsung ke halaman untuk pengisian data ya. Nah, pada yang keempat ya, lanjut keempat, pada form ini pelamar masih dapat mengubah ya. Di sini masih dapat mengubah kalau ada kesalahan ya. Kemudian lengkapi juga kolom gelar dan ijazah dengan gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah kalau ada ya. Kalau misalnya lulusan mana, ekonomi berarti SE gitu ya. Bagi pelamar yang tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, maka isi dengan tanda ini ya, minus ya. Oke. Kemudian pilih jenis disabilitas ya, ini untuk teman-teman yang disabilitas ya, disediakan juga untuk khusus ya. Nah, kemudian kita harus lengkapi juga alamat domisili saat ini, provinsi, kabupaten, kota, nomor telepon, tinggi badan, status perkawinan, nomor HP, agama, akun media sosial ya. Kemudian isi capta yang tersedia. Jadi banyak juga yang harus diisi ya. Jadi memang harus sabar, ekstra sabar ya. Nah, itu gambarannya. Nah, ini gambarannya harus diisi semua, lengkapi pelan-pelan ya. Nah, bila telah selesai lengkapi, maka setelah tadi ya selesai lengkap. Apa yang dilengkapi, Pak? Ya, tadi ya. Gambarannya tadi sudah dilengkapi semua ya. Sudah lengkap, jasanya segala macam ya. Nah, di sini kita lihat ya. Sini ya. Nah, kita akan klik selanjutnya ke tampilan form pengisian informasi. Nah, ini informasi kan kita isi ya. Informasi instansi apa yang kita pilih. Misalnya apa nih? Ya, rumah sakit apa? Informasinya bidan gitu misalnya ya. Pertama pilih investasi. Jika investasi nomor belum tampil dalam daftar tersebut, silakan periksa kembali pengumuman hasil instruksi mengenai waktu buka mendaftar investasi yang akan mendaftar lamar.
Jadi teman-teman di sini bisa cek ke keluarganya kalau misalnya di sini, tapi kalau nggak ada pakai laptop juga bisa ya. Ini sudah instan aja ya. Nah, atau cek di halaman websitenya ya. Dan jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi. Pilih jenis formasi dapat diakomodasinya. Jadi misalnya ada instansi nih sudah ada di situ juga, instansi misalnya Mahkamah Agung, jenis formasinya apa aja sudah ada, tinggal langsung diklik ya, dan dipilih ya. Ketika ini ya combination tampil. Nah ini di sini teman-teman kalau misalnya kadang ada yang datang tapi tidak konfirmasi untuk pulangnya, jadi harus di ini juga ya. Nah ini gambarannya, klik ini di sini. Nah ini isian-isiannya ya. Nah kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan bisa dirubah pas di sini. Nah ya sini tadi pilih pendidikan ya sesuai dengan jasa, pilih jabatan yang akan dilamar ya, kemudian pilih lokasi formasi, PowerPoint dan sebagainya, pilih lokasi tes. Nah ini biasa tesnya untuk tergantung dari instansi masing-masing ya. Isi PK sesuai dengan transfer nilai, contoh 3,3 misalnya ya. Kemudian ini tadi ya, yang di sini tadi ya. Sini tadi kita ngisi yang ini ya. Kemudian nah kalau untuk proses lulusan SMA isi dengan nilai ijazah ya. Instansi yang mewajibkan nilai tes bahasa Inggris, maka silakan memilih jenis tes berdasarkan persyaratan instansi ya. Biasanya ada macam-macam ya. Ada Pro EBT, kemudian IELTS atau TOEIC ya. Nah ini gambarannya. Nah, isi nomor ijazah, nomor 10 itu isi nomor ijazah. Nah kemudian isi tahun lulus sesuai dengan ketentuan dasar. Isi tahun lulus ya di sini ya, tahun lulusnya di sini. Ini tahun lulus ya. Yang mana ya tahun lulus tadi ya? Oh ya sebelumnya ya, ini tahun lulus ya. Nah ini dia. Nah oke. Kemudian isi nomor ijazah, isi tahun lulus, isi perguruan tinggi ya, Amerika atau luar negeri ya. Nah kalau untuk itu bisa ya gambarannya. Nah ini gambarannya tadi langkah-langkahnya ya. Ketika mau sekolah, kalau misalnya anak SMA, ketik nomor universitasnya, perguruan tinggi ya. Kemudian ketik universitas perguruan tinggi, ini jantung jasa. Ya isi nama program studi ya, apa isinya gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu juga ya. Nah, jika nama prodi terdapat aktivasi di Ban PT, maka pelamar mengisi permohonan dari aktivasi program studinya B, C, atau D. Aktivasi sosial lembaga prodi saat lulus ya. Isi kode sesuai dengan somasi. Jadi di sini gambarannya ya untuk selanjutnya ya. Nah, mungkin itu aja rekan-rekan. Sebenarnya ada lagi setelah ini, ada bagaimana kita mengupload dokumen dan bagaimana masa senggang gitu ya, masa sanggah maksudnya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya. Mungkin kita cukupkan dulu, nanti kita akan lanjutkan di part 2-nya ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan bersiapkan untuk tes CPNS tahun 2021. Sukses terus semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.